Salam sehat. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat menjumpai sahabat bahasa dalam acara Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan membahas topik tema dan diksi dalam puisi-puisi karya penyair Bali tahun 1990-an. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya narasumber Ibu Puji Retno Hardining Tias. Apa kabar Ibu? Kabar baik, sehat, dan tetap semangat di era pandemi ini. Iya, terima kasih sudah hadir di studio Subasita yang akan membahas tentang temanya seperti yang tadi saya sampaikan. Di topik kali ini yaitu tema dan diksi dalam puisi-puisi karya penyair Bali tahun 1990-an. Sebelum kita menginjak pada pembahasan lebih lanjut, ingin saya tahu bahwa tema, apakah dalam puisi tema itu sama dengan dalam narasi atau dalam karya tulis yang lain? Oke, baik, terima kasih. Memang sebelum kita mengenal gaya bahasa atau diksi, kemudian struktur sebuah puisi, perlu kita pahami bahwa salah satu unsur utama di dalam sebuah karya puisi adalah tema atau gagasan pokok. Dan secara umum kita kenal tema ini topik atau ide atau gagasan, sedangkan tema puisi ini lebih kepada topik atau gagasan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi setiap puisi pasti ada gagasannya. Berarti satu puisi itu satu tema? Tidak bisa jadi satu tema, bisa juga beragam tema. Tetapi bagaimana penyair atau pesair itu menyampaikan di dalam diksi-diksinya itu. Tetapi secara umum memang satu puisi satu tema. Iya. Oke, baik. Itu tadi tema. Kita berlanjut ke diksi. Nah, bisa Ibu jelaskan diksi itu seperti apa dalam diksi ini sebenarnya pilihan kata ya, tapi secara umum puisi terdiri atas kata yang dipilih oleh pesairnya ya, dan menentukan diksi yang dipilih tiap barisnya, kemudian tiap baitnya oleh pesair itu menjadi, tentu ini akan menjadi sebuah ciri khas atau keunikan atau karakter seorang penyair begitu. Baik, itu tadi tema dan diksi, dan ini juga kita membatasi pembahasan kita hanya pada puisi-puisi karya penyair tahun 90-an seperti itu. Nah, siapa saja yang dianggap sebagai penyair yang memiliki karya pada tahun ini? Sebenarnya pesair itu lahir sebelum tahun 90-an sudah banyak ya, tetapi yang aktif, yang produktif di era tahun 90-an itu ada Alit Esrini ya, kemudian ada Raka Kusuma, ada Gede Artawan, ada Hartanto, Syahruwardi Abbas, ada Wayan Artawa, ini almarhum ya, ada Landra Sailendra, Sri Parnaduasa, ada Cok Safitri, kemudian ada Tanglioi juga, Wari Wisatsana, dan mereka cukup produktif di tahun 90-an itu. Berarti penyair yang digolongkan dianggap sebagai penyair pada tahun ini di Bali lumayan banyak Ibu ya? Lumayan. Bisa dispesifikasi tema apa saja yang biasanya mereka angkat untuk secara umum ya, syair-syair atau saja yang ditulis oleh pesair tahun 90-an ini mengangkat tema lokal ya, lokalitas budaya Bali. Para penyair atau pesair ini mencoba menggali, kemudian meneguhkan, kemudian mengeluhkan kekakuan tradisi. Ya, kita ketahui ya, tradisi disandingkan atau benturan-benturan tradisi dengan maraknya Bali pada waktu tahun 70-an dan merambat sampai tahun sekarang pun ya. Dan tahun 90-an ini pariwisata mempengaruhi ada benturan budaya dan modernitas di sini. Jadi secara umum memang tema-tema yang diangkat adalah benturan pro dan kontra antara tradisi dan pariwisata sebagai pembentuk modernitas masyarakat Bali. Budaya dan pariwisata. Iya. Nah, itu tema yang bisa dikelompokkan pada tahun 90-an. Apakah pada tahun sebelum 90-an dan setelah itu
temanya masih sama atau saling terkait atau bagaimana? Bergantung ya, kita lihat juga bahwa pada tahun Orde Baru berkuasa itu 1966 sampai 1998 masa reformasi, pemanfaatan seni untuk propaganda politik ya ini sangat dilarang pada pemerintah pada waktu itu. Kita ketahui Rendra, kita ketahui Wiji Tukul, karya-karya mereka, Taufik Ismail juga ya, karya-karya mereka lebih ke topik propaganda politik. Jadi kritik politik, kritik sosial pada pemerintahan pada waktu itu. Nah, meski demikian ada resistansi dari penyair, ini terus terjadi, dan saat menjelang jatuhnya Soeharto, sajak protes terhadap pemerintah ini kian mendominasi ya. Selain itu sajak, nah tadi saya sudah bilang Wiji Tukul itu salah satu penyair atau pesair yang sangat kuat menyuarakan protes sosial pada masa pemerintahan Orde Baru gitu ya. Sampai sekarang keberadaan Wiji Tukul kan juga kita tidak ketahui ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang nggak tahu jasadnya di mana, tidak tahu jasadnya di mana. Namun untuk mengantisipasi opresif Orde Baru, penyair-penyair Bali ya, kita kembali lagi ke penyair Bali, tapi tidak perpolitikan Indonesia juga mempengaruhi tema-tema yang ditulis oleh penyair Bali ya. Kalau tahun 90-an penyair-penyair ini sebelumnya ada Suluh Marhen ya, tentu tahu ya, media massa atau koran-koran yang mau tidak mau mengangkat nama-nama sastrawan di Bali menuju ke tataran nasional gitu ya. Suluh Marhen atau Suluh Indonesia, kemudian kita kenal sekarang Bali Pos ya, tahun 70-an, kemudian ada Angkatan Bersenjata juga menjadi Nusa Tenggara, kemudian menjadi Harian Nusa, ini lebih mengangkat tema-tema humanisme universal. Jadi kemanusiaan ya untuk tahun-tahun 60-an, 60-an, 70-an, 80-an. Selain itu ternyata ada beberapa penyair Bali yang menuliskan sajak-sajak atau puisi-puisi bertema lingkungan, keindahan, pedesaan, misalnya Kintamani, Kerambitan, itu sudah ditulis oleh penyair-penyair Bali yang memang mengagungkan metafor alam dan cinta di situ. Kemudian untuk pencarian tema-tema tradisi adat sempat muncul di tahun 30-an juga ya. Kembali populer di tahun 70-an dan 80-an, dan ini kalau kita kenal penyair Cok Raka Pamayun, kemudian ada Nyoman Wirato dan Frans Najira, ini dikenal dengan karyanya yang mengangkat diksi-diksi dari dunia tradisi Bali seperti pura, arca, gitu ya, pura ya, kita sebut pura, arca, kemudian patung, canang sari atau sesajen, tari-tarian, penari, upacara-upacara adat yang ada di Bali itu diangkat oleh penyair-penyair sebelumnya, gitu ya. Kembali lagi ke tahun sebelum 90 itu. Kalau saya tidak salah, tahun 70-an itu pariwisata mulai masuk ke Bali. Ya. Secara tidak langsung pariwisata itu akan mengubah tatanan kota, kemudian Pulau Pikir, masyarakat juga akan berubah. Apakah ada karya sastra itu juga temanya ambil seperti itu? Betul, ini sangat mempengaruhi ya, karena kehadiran sastra itu lahir tidak dari kekosongan budaya, itu sangat betul. Dan penyair Bali pada tahun 70-an waktu itu, ketika pemerintah mencanangkan atau pemusatan pariwisata massal di ujung selatan Bali, kita tahu kan, Pecatu, Jimbaran gitu ya, Nusa Dua dan masuk ke Kabupaten Badung, banyak penyair-penyair yang menyuarakan misalnya Made Sukada, kemudian ada I Gusti Putu Samargantang ya, ada juga penyair-penyair Rahmat siapa ya, saya lupa, Rahmat, kemudian ada juga Abu Bakar,
ada juga penyair Ngurah Parsua berbicara tentang Bukit Pecatu, kemudian pembangunan tanah-tanah yang beralih fungsi menjadi objek wisata, fasilitas sana. pariwisata. Ya, itu sangat mempengaruhi kalau dari sektor pariwisata. Kemudian ada regulasi perbaikan perbankan juga, mal, hotel, fasilitas investasi swasta negeri ataupun swasta, ini direkam oleh penyair Bali pada waktu tahun 70-an, 80-an, 90-an gitu. Berarti bisa kita katakan bahwa tema dari si pengarang puisi itu, penyair itu, lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di masyarakat, fakta-fakta di masyarakat dituangkan menjadi puisi seperti itu ya Bu ya? Sepertinya seperti itu, kecuali beberapa puisi, beberapa penyair yang memang mengangkat tentang manusia itu sendiri atau mengangkat tentang lingkungan yang lebih ke abstrak atau tergantung alirannya juga ya, bergantung aliran penyair itu dalam menyampaikan gagasannya di dalam sebuah puisi. Namun pada faktanya masyarakat masyarakat memandang bahwa ladang penyair itu dalam menentukan tema ya kemungkinan besar ya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, kemudian dia tuangkan di dalam sebuah puisi gitu. Sekarang kita ketahui kalau Teluk Benua kan penyair yang menulis soal itu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa apa yang ditulis oleh penyair Bali adalah potret yang dilihat apa yang terjadi di masyarakat saat itu. Masyarakat pada waktu itu. Gitu. Baik, tadi kita berbicara lebih ke tema pariwisata. Pada tahun itu apakah banyak penulis yang memilih tema selain kejadian pariwisata itu? Ada juga sih, meskipun ketika industri pariwisata dijadikan kambing hitam ya di sini ya, dalam tanda petik kambing hitam sebagai pencaplok tanah-tanah di Bali, penyebab komersialisasi dan desakralisasi tradisi mulai berakhir tahun 80-an atau sepanjang tahun 90-an. Nah ini penyair Bali semula banyak menulis puisi-puisi yang romantik ya, keindahan alam. Nah berbanding terbalik ketika terjadi industri pariwisata di Bali, sebaliknya lebih ke sajak protes. Kita ketahui Umbulan Duparang ya, tahun 90-an lah, tahun 1979-an lah datang ke Bali, dan ini mendadak berbelok haluan untuk menulis sajak protes, dan tentunya diikuti juga ya sedih, suka, kemudian lenyapnya tanah dan degradasi tradisi. Ini muncul pada puisi-puisi, misalnya Wayan Artawa sudah menulis juga ya, Tanah Leluhur, kemudian dimuat di majalah Horizon Desember 94. Kemudian ini merupakan potret atau peristiwa tercabutnya masyarakat Bali, terutama generasi mudanya, dari tanah dan tradisi leluhurnya karena modernisasi. Mau tidak mau kita bisa bicara soal itu, meskipun untuk pariwisata sendiri telah memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat Bali gitu. Kemudian kalau saya tidak salah, nanti koreksi jika saya salah, pada tahun itu juga ada beberapa karya yang menunjukkan pendapat penyair yang dalam tanda kutip mengutuk terjadinya tindak-tindak diskriminasi, seperti ada diskriminasi kasta, kemudian ada ketimpangan gender. Itu bagaimana? Ya betul juga. Selain pariwisata, ada juga ramenya wacana kesetaraan gender ya, gender kita ke Inggrisan ya, gender, terutama seputar pantas tidaknya pada tahun 90-an ya, ketika Megawati mencalonkan presiden di akhir tahun 90-an, ini mendorong perempuan atau pengarang atau penyair Bali seperti Alet Esrini, Cok Safitri, dan Oka Rusmini mengangkat tema-tema kewanitaan. Itu memang berlatar belakang dari itu ya, sejarah yang saya baca, kemudian di media massa
banyak perempuan-perempuan yang tertindas, kemudian perempuan Bali yang sangat tertindas pada waktu itu ya, dalam tanda kutip, berkaitan dengan tradisi dan budaya Bali, sehingga muncullah penyair-penyair atau pengarang-pengarang perempuan di Bali juga menyuarakan hak yang sama tentang kesetaraan gender di situ. Meskipun feminisme di sini ya, tidak seradikal apa yang dipikirkan, masih tetap kodratnya sebagai perempuan sih gitu ya. Kemudian lalu ada penyair Alit Esrini ya, belum lama ini juga meluncurkan kumpulan puisi Aku Perempuan Bali, itu tahun 2003, kemudian menyuarakan protes dan beratnya beban tradisi sosial dan sejarah yang dipikul oleh perempuan Bali gitu ya. Lalu karya-karya lainnya penyair Bali secara umumnya, terutama yang perempuan ini, walaupun begitu peduli terhadap isu sosial gitu ya, yang berkembang di tingkat nasional, secara global, mereka sesungguhnya tidak abai atau menggarap tema-tema secara lokal gitu, tema-tema budaya Bali juga gitu. Jadi mereka tidak lupa itu. Tadi itu tema kritik sosial, bisa dikatakan seperti itu? Iya, kritik sosial dan lebih ke kesetaraan gender. Tema-tema pergeseran tanah kan karena saat itu terjadi tatanan masyarakat berubah, pola pikir masyarakat juga berubah. Apakah tema tanah ada? Kalau untuk tema tanah juga sangat disukai oleh penyair Bali pada waktu itu ya, tahun 70-an, 80-an, 90-an ya. Maraknya lagi tahun 90-an, jadi ada tema tanah dan pergeseran tanah di Bali. Ini tidak luput dari perhatian penyair-penyair Bali gitu ya. Persoalan tanah menjadi tema yang sangat dominan di dalam karya-karya penyair Bali begitu ya. Lalu sebagian besar mereka yang menjadikan kata tanah menjadi judul ya, judul puisinya itu banyak sekali. Misalnya ada Putu Fajar Arjana juga ya, kemudian ada Alit Esrini, Wayan Artawe, Nyoman Wirata, GM Sukawidana, bahkan Oka Rusmini itu menjadikan tanah sebagai judul di dalam karya-karya mereka gitu. Satu judul puisi dengan tema tanah atau dengan judul tanah leluhur gitu, jika saya tidak salah. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sebaik dari puisi itu untuk mengingatkan pemirsa bahwa ada satu karya yang benar-benar temanya tanah. Ini ada sih karyanya Wayan Artawe ya, ini almarhum ya, sudah meninggal sepertinya kalau tidak salah, dari Karangasem. Puisi Tanah Leluhur ini pernah dimuat di Horizon ya, tahun 1994 kalau tidak salah. Nah ini ada kutipan, saya ambil dari bait berapa ya, saya lupa ini ya. Menggurat aksara di daun lontar, kidung mana yang harus dialirkan, mengendapkan batin dalam semadi, anak-anak semua berlari meninggalkan tanah leluhur. Kalau dari puisi Tanah Leluhur ini, karena secara nyata bahwa beberapa penyair yang berasal dari daerah atau kabupaten di Bali itu kan banyak juga yang melakukan urbanisasi. Betul. Ya, tidak mau anak-anak generasi muda pada tahun itu ya, tahun 90-an, 80-an, mereka tidak mau menjadi seorang petani. Karena ada jaminan pariwisata menjadi pegawai-pegawai dan mereka hijrah ke Denpasar menjadi yang bekerja di hotel dan melupakan tanah kelahirannya, bahwa sebenarnya tanah kelahiran mereka cukup subur dan makmur yang perlu digarap ya. Tetapi dari potret puisi ini terlihat bahwa di daerah mereka, di daerah yang puisi yang dihadirkan oleh Ketut Artawa ini, daerah yang dianggap tidak subur. Ya, sebenarnya kan bisa diolah bagaimana ya, pertanian diolah di sana, dan itu pun sepertinya masih bergejolak juga sampai sekarang, bahwa
Denpasar, masih Badung menjadi sumber, ya, dianggap objek sebagai ya, objek yang memberikan apa ya, penghasilan lebih gitu penghasilan ya. lebih dibanding mereka hidup di Kampungnya sendiri. Nah itu terjadi sehingga lahirlah secara harfiah tanah leluhur itu tidak hanya di Bali tetapi di mana manusia Bali itu tinggal. Dan itu bisa dikatakan tanah leluhurnya gitu. Ya. Nah, tanah leluhur itu menjadi salah satu puisi dengan tema atau judul tanah yang bisa dikatakan jadi ikon. Ya. Puisi saat itu. Apakah ada puisi lain yang bisa dianggap menjadi ikon? Iya, ada juga ketika sedang marak-maraknya tanah menjadi judul puisi, dan itu memang sebuah protes sosial atau kritik sosial pada waktu itu. Kita ketahui ya, novelis, prosais, juga penyair Oka Rusmini juga menulis puisi upacara kepulangan tanah, kemudian Tanah Bali 1, Tanah Bali 2, Tanah Bali 3, Tanah Bali 3, dan ini pernah dimuat di kumpulan puisi tahun 2000 juga ya, dimuat juga di Patiwangi atau Patiwangi atau Warna Kita juga dimuat, kemudian di Saiban juga dimuat puisi-puisi ini. Dan ini saya contohkan bait-bait Tanah Bali 1 ya. Mungkin tanah Bali tak punya peta leluhur di matamu, atau hidup tak pernah mengajari keindahan. Daun-daun sering dipetik para leluhur di pinggir kali Badung, tak pernah mendongengkan silsilah padamu. Dalam bentuk naratif, puisi Oka Rusmini ini mengisahkan tentang Bali dalam siklus catur yuga ya. Ini bermula dari awal yang penuh keharmonisan sampai dengan kehancuran peradaban di Bali. Dalam tanda kutip bukan peradaban yang dianggap tatanan yang nyata di masyarakat Bali, tetapi dari segi budaya, benturan-benturan budaya itu dan keberadaan tanah milik masyarakat Bali yang berpindah ke tangan-tangan investor, ini sangat apa ya, sebagai simbol Kertayuga ya, yang artinya ketika Bali diliputi keharmonisan tanah yang subur dan makmur, seharusnya untuk generasi yang akan datang ya, ternyata terputus di tengah jalan. Tanah itu bukan lagi milik orang-orang Bali, tetapi milik investor-investor yang punya uang yang ingin hidup di Bali. Nyatanya banyak kok, tidak hanya tahun 90-an. Sekarang banyak artis-artis loh yang pindah ke Bali. Nah, siap-siap ya. Nah itu. Baik, dari tadi yang sudah disampaikan bahwa penyair Bali, sastrawan Bali itu sudah menghasilkan karya-karya yang bisa dikatakan sebagai ikon. Iya. Karya sastra. Nah, apakah secara nasional karya-karya dan penyair-penyair Bali itu juga dianggap seperti itu? Ya, jangan salah ya, kalau tahun 2020-an kita ketahui anak Agung Panjitisna. Jangan lupa bahwa penyair atau sastrawan Bali mulai dikenal di dunia sastra Indonesia tingkat nasional istilahnya begitu ya. Ini memang sudah ada ketika Sukreni Gadis Bali diterbitkan oleh Balai Pustaka ya, tentunya masyarakat Bali patut menghargai kehadiran anak Agung Panjitisna ya dalam perkancahan sejarah sastra Indonesia. Meskipun disusul secara nasional ada Putu Wijaya, ya kan, kemudian ada Putu Fajar Arcana yang sudah nasional, Oka Rusmini. Banyak sebenarnya sastrawan-sastrawan di Bali ini yang sudah menuju nasional begitu ya. Kalau kita ketahui ketika tahun 80-an beberapa penyair Bali muda ini pernah diundang Dewan Kesenian Jakarta ya. Itu ada forum pertemuan penyair-penyair muda, ada Nyoman Wirata, ada Adi Riyadi almarhum ya, ada Raka Kusuma, ada Ida Bagus Parwita, kemudian ada Made Suwanto, dan undangan ini berbicara tentang publikasi karya lewat
lewat media massa atau koran atau surat kabar di Jakarta. Nah, pernah di Berita Buana pada era Abdul Hadi WM ini karena faktor umbu mempengaruhi juga kehadiran umbu di Bali pada tahun 1979 menjadi redaktur sastra Bali Post, dan inilah tempat-tempat sastrawan atau penyair-penyair Bali menempa daya cipta atau imajinasi dia sebagai seorang penyair gitu. Nah, tadi kita berbicara tentang penyair Bali yang mengambil tema lebih ke lokal. Apakah dalam perkembangannya penyair Bali itu juga mengambil tema-tema secara nasional? Iya. Kalau kita melihat memasuki era tahun 1990 kemudian menuju tahun atau dekade atau periode tahun 2000-an ya, nama-nama penyair Bali semakin populer di tingkat nasional, semakin banyak penyair muncul dan mampu mempublikasikan karya-karya mereka di berbagai media di luar kandang Bali ya, kandang dalam tanda petik di sini, Horizon, Kalam, Jurnal Puisi, Media, Kompas, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Republik, dan mereka lebih ngetrennya lagi kalau karya-karya mereka itu dimuat di Horizon. Itu yang paling, kalau zaman dulu sih harus, kalau bisa karya bisa masuk ke Horizon itu luar biasa sekali gitu ya. Namun ada faktor lain juga yang tidak bisa kita lupakan, adalah kreativitas pesair muda Bali dalam membangun komunitas. Pada tahun 90-an, 80-an, 95 itu ada komunitas Sanggar Minum Kopi. Di sana tempat penyair-penyair berkumpul dan berkreativitas, kemudian menjalin jaringan kreatif dengan komunitas sastra pedalaman, tidak hanya di Bali tetapi di Indonesia juga begitu. Baik. Kemudian bagaimana tentang media atau peran penyair Bali dalam media dan kancah nasional? Oke. Kita ketahui tidak kalah pesair-pesair Bali dengan pesair di luar Bali. Kalau kita lihat, perhatikan debut pesair dari Bali sebagai komunitas ini kian bersinar ketika ada rubrik Bentara Kompas ya, diterbitkan oleh Kompas edisi 1 September tahun 2020. Ini ruang-ruang sastra itu di banyak puisi-puisi pesair Bali yang dimuat di sana. Kemudian ada esai Bentara yang memuat juga topik dari Bali tentang persoalan sosial dan budaya Bali, dan saat itu Horizon juga banyak memuat karya-karya penyair Bali. Dan satu lagi catatan kecil dari Sutarji Kalsumbahri ya, tentang catatan-catatan pesair Bali itu kalau boleh saya bacakan, boleh dikata sejak tahun 1980-an para pesair di Bali mulai dikenal memberikan sumbangan pada perpuisian nasional. Bila bicara tentang Bali, tentang seni, orang tidak hanya menyebut sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Seni Rupa, Pulau Seribu Pura juga gitu ya. Tapi juga sastra ini mulai menjadi perbincangan publik. Bali pernah menjadi pertemuan secara Asia ketika ada perdebatan Lekra dan Manikebu juga tahun 63 atau 65 sampai 63 atau 65 itu, sampai akhirnya ada Putu Sukanta, ada Pramudia Saud yang mengenalkan beberapa sastrawan-sastrawan Bali ini mulai dikenal di kancah nasional dan kancah Asia juga gitu ya. Jadi dari apa yang saya simpulkan dari perbincangan ini ya, saya simpulkan bahwa topik, diksi, kemudian tema-tema yang diangkat oleh pesair Bali sangat-sangat relevan dan tentunya saya patut mengapresiasi. Dan di akhir ini saya bisa menyimpulkan bahwa kehadiran penyair-penyair Bali di
kancah nasional itu tidak diragukan lagi sampai detik ini gitu. Baik, sangat menarik pembahasan kita kali ini. Dapat saya simpulkan dari hasil diskusi kita tadi bahwa pada tahun 1980-an puisi karya sastra di Bali sudah mulai berkembang. Betul. Dan kehidupan puisi di Indonesia yang ada di Bali juga sudah ada sebelumnya, mungkin bisa dikatakan dari tahun 1920-an juga sudah mulai ada, dan bersamaan tahun itu juga muncul karya sastra berbahasa Indonesia. Ya. Malah sebelum tahun 20-an masih juga sudah ada ya, tapi berbahasa Bali pada waktu itu. Kalau mau tahu, bacalah buku atau enggak sejarah sastra Bali modern, tulisan Prof. Dharma itu sudah tercatat semua sejarah-sejarah sebelum sastra Indonesia berkembang sampai sekarang ini. Sebelum tahun 20-an Iya, itu. sebelum tahun 20-an. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih mewakili Balai Bahasa Provinsi Bali menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Ibu Puji Retno sudah berbagi informasi tentang perkembangan puisi khususnya pada tahun 90-an. Sahabat bahasa, demikianlah bincang bahasa dan sastra kita kali ini. Semoga apa yang menjadi topik perbincangan kami kali ini bermanfaat bagi sahabat bahasa. Sampai bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.